Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Putri Camela, NIM 2521088, akan menjelaskan tentang IP statik, DHCP, FTP, dan DNS. Pertama, kita akan masuk ke Debian terlebih dahulu dan memasukkan username kita. Selanjutnya, kita akan memasukkan sudo username mode. Selanjutnya akan ke open device login dan nama kita. Selanjutnya ketikkan IP si link show dan akan diproses melalui dua cara, yaitu pertama backup lower up, yang kedua broadcast multicast up lower up. Selanjutnya ketikkan sudo cp /etc/network -interface. Akan diproses. Selanjutnya ketikkan sudo nano -etc/network -interface. Selanjutnya akan diproses dengan primary network interface. Dan dapat diperoleh di primary network interface-nya allow hotplug NPO-S3 interface NPO-S3 DHCP. Di primary network interface-nya masukkan interface ENP0 S3. Internet statusnya memperoleh alamat 192.168.197. Networknya 255.255, dan .0. Gateway-nya 192.168.1.1. DNS domainnya akan didapatkan example.com, dan DNS name servernya 1.1.1.1.1. Setelah itu sudah diproses dan kita dapat mengetikkan sudo system restart network. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal DHCP. Yang pertama, ketikkan root dan password. Selanjutnya kita masuk ke direktori dengan perintah seperti di bawah, dan kita akan menghapus DHCP karena kita menggunakan statik. Jika sudah, kita keluar. Seterusnya kita restart networknya dengan yang ditulis, yaitu service network restart. Lalu klik enter. Jika sudah berhasil, kemudian kita akan install NetTools dengan perintah seperti berikut. Lalu klik enter. Lalu kita akan menunggu penginstalannya sampai selesai.
Setelah siap, kita akan ngeceknya dengan perintah ifconfig. Selanjutnya, kita akan mengetikkan apt cd-rom dengan perintah apt main cd-rom add, terus enter. Terus kita akan menunggu prosesnya. Jika sudah, kita klik device, terus kita masukkan DVD 2, lalu enter, dan kita install DVD yang kedua. Selanjutnya kita akan menunggu proses downloadannya sampai selesai. Mungkin proses ini sedikit lama. Setelah sudah terinstall, tampilnya akan seperti ini. Lalu kita akan ketik nano spasi /etc/default, terus isc min dhcp, maaf ada perintah yang salah. Kita akan menulis di interface v4 dengan tuliskan enp0s3. Setelah itu, kita masuk lagi dengan ke konfigurasi nano /etc/dhcp/dhcpd.config. Terus kita akan menghapus tanda pagar agar seperti di video berikut dan mengetikkan etc seperti video di atas. etc plus. Jika sudah, kita akan klik restart, enter, dan kita akan setting IP yang ada di PC. Kita setting pada network and sharing center. Kita akan ke properties, change adapter setting. Kita lihat pada virtual host only. Kita lihat statusnya. Di sini kita lihat properties. Jika sudah otomatis, kita lihat details. Pada sini kita akan menuliskan tasking. Terus kita enter, kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita akan mencari
virtual net DHCP. Jika sudah, kita kembali ke CMD dan mengetikkan IP config flash release, enter, dan menunggu proses yang ada. Terus ketik renow, enter kembali. Jika sudah, kita coba ping IP, kita tes ping IP dengan yang tadi, kita masukin IP yang otomatis. Jika sudah berhasil, baiklah, langkah pertama kita setting dulu, itu dengan mengklik kanan setting, kita ganti networknya menjadi host only adapter. Kenapa kita menggunakan host only adapter? Karena kita menggunakan browser yang ada di laptop kita atau komputer kita. Kemudian aplikasinya juga menggunakan WinCHP atau komputer yang digunakan di sini tempatnya host only, kemudian name-nya settlebox only terhadap teror, kemudian kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah selesai, kita login dengan menggunakan root dan memasukkan passwordnya. Kemudian di enter. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kita tetap harus melakukan konfigurasi IP address. Jadi kalau memang sudah punya, bisa menggunakan IP address yang sudah ada, atau tinggal di skip. Selanjutnya kita enter. Pada primary, kita akan mengubah hotplug menjadi auto. Dikarenakan kita mau menggunakan IP-nya secara statis, dan DHCP-nya pun kita ubah menjadi statis. Kemudian address-nya kita buat, dan netmarks-nya juga kita buat. Terusnya kita klik yang di sini untuk menyimpan. Kalau sudah tidak ada masalah, kita lanjutkan. Kita akan melakukan instalasi paket FTP server. Namun sebelum melakukan instalasi paket tersebut, kita masukkan dulu di FD2 karena paket FTP server itu ada pada di FD2. ISO Debian. Maka kita masukin dulu. Kemudian klik menu device optimal drive.
Kemudian kita cari lokasi di mana kita menyimpan DFD Debian kita. Sekarang kita melakukan langkah instalasinya dengan perintah atp install proftpd, enter. Jika ingin melanjutkan, kita ketik Y. Kita tunggu. Nah, dalam percobaan kali ini terdapat error, maka kita akan mencoba kode lagi dengan cara menginstal. Di sini kita menggunakan apt fix br broken install. Kita enter. Dan untuk selanjutnya kita ketik Y. Kemudian dia meminta DVD yang satu. Kita akan menambahkan. Dan apabila sudah, kita ketik enter lagi. Kita ketik nano plus etc plus proftpd plus proftpd.conf. Nah, untuk FTP ini perlu diedit. Kalau server lainnya mau diganti, tinggal dihapus saja Debian-nya. Kita ganti dengan nama server kita. Nah, sampai di sini kita akan menghapus tanda pagar yang di depan. Kita hapus semuanya. FTP ini bisa kita ganti dengan tempat penyimpanan kita yang di awal. Usernya juga bisa kita ganti. Terus kita enter. Kalau sudah sampai, kita masuk ke directory home dan kita ketik cd spasi /home
kita ketik sesuai yang di video. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan nama usernya. Apa yang kita buat nama user di atas, di situ kita masukkan. Terus kita enter. Passwordnya bisa kita ganti. Dan untuk retaining kita ganti, kita kasih namanya. Di sini kita bisa mengubah jaringannya seperti yang sudah kita pelajari. IP address-nya apa yang kita buat di awal tadi. Nah, di sini kita coba memanggil itu dengan ping dan IP gateway kita tadi. Kemudian kita bisa membuka dengan Win SCP Windows. Ini bisa file protokolnya bisa kita ubah dengan FTP. Kemudian hostname-nya ini kita masukkan nomor IP kita tadi. Terus host number-nya kita ubah jadi 21. Jika sudah, kita akan pergi ke file ini dan memanggil nama user kita tadi. Karena kita sudah memasukkan file terhadap apa tadi, coba kita cek di home cd flash home flash ftp server.
dan kita enter. Kita juga bisa melihatnya melalui browser. Jadi untuk melihat masuk browser di Google Chrome atau Firefox. Untuk masuknya kita akan menggunakan FTP dan nomor IP address kita tadi. Nah, username-nya kita kasih dan password yang kita buat tadi. Di sini akan terlihat dokumen yang kita masukkan di awal tadi pada browser. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi DNS Debian 10. Pertama-tama kita akan ketik root dan masukkan password. Setelah itu IP address-nya. Setelah itu ketik apt get install bin 9. Terus kita akan melalui prosesnya. Selanjutnya kita akan memasukkan DVD-2-nya sebagai berikut. Jika sudah, kita akan tekan enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah, kita akan ketik cd flash etc flash. Selanjutnya kita akan ketik seo.net, tipe master, enter, file flash etc flash bin flash db sar. Terus kita enter. Terus kita masukin IP yang kita dapat.